Perkenalkan, nama saya Nurse Mariati, Magister Keperawatan Spesialis Keperawatan Jiwa. Di sini saya akan melakukan demonstrasi tentang terapi kognitif dan perilaku untuk mengatasi trauma pada korban kekerasan. Tujuannya adalah untuk mengubah pikiran negatif dan perilaku negatif yang muncul pada anak korban kekerasan. Baik, mari kita mulai. Ya baik, kita akan mulai pada sesi 1, yaitu mengidentifikasi pikiran negatif dan juga perilaku negatif yang muncul. Baik, Assalamualaikum Dek. Waalaikumsalam. Ya, sebelumnya perkenalkan ya, nama saya Bu Mary, dan saya perawat spesialis jiwa. Ini dengan adik siapa? Nama saya Aini. Oh, nama panjangnya? Winor Aini. Oh iya, saya panggil Dek Aini ya. Boleh. Baik, Dek Aini bagaimana kabarnya hari ini? Biasa saja sih, tapi alhamdulillah baik-baik saja. Oh ya, baik ya. Nah, sebelumnya kita pernah melakukan identifikasi mengenai perasaan trauma atau rasa takut yang dialami oleh Dek Aini ya, sebagai korban kekerasan. Nah, di sini saya selaku perawat jiwa akan melakukan terapi yang namanya terapi kognitif dan perilaku ya. Tujuannya adalah untuk mengubah pikiran negatif dan juga perilaku negatif yang muncul akibat dari kekerasan yang diterima oleh Dek Aini. Nah, di sini nanti akan ada 5 sesi ya. 5 sesi ini bisa juga nanti kita ada 5 pertemuan atau juga bisa lebih. Nah, pada sesi yang pertama kita akan sama-sama melakukan identifikasi masalah yang muncul ya akibat dari korban Dek Aini selaku korban kekerasan ya. Kemudian juga perilaku negatif yang muncul akibat dari pikiran tersebut. Dan pada sesi yang kedua kita akan belajar cara menangani pikiran negatif yang muncul tadi. Begitu juga untuk yang sesi ketiga, kita akan belajar cara untuk mengubah perilaku negatif yang muncul. Dan yang sesi keempat, untuk pikiran negatif dan perilaku negatif kedua dan selanjutnya. Jadi nanti kita akan berdiskusi bersama berapa pikiran negatif dan perilaku negatif yang muncul. Dan yang sesi kelima adalah mencegah kekambuhan agar pikiran dan perilaku tadi tidak muncul kembali. Seperti itu ya. Ya, ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Enggak, tidak ada. Nah, kita akan mulai pada sesi yang pertama. Nah, kira-kira kita akan berdiskusi 30-45 menit ke depan ya. Ya. Coba ceritakan kepada Bu Mary bagaimana awal mulanya yang dialami oleh Dek Aini yang selaku korban kekerasan. Jadi awalnya itu saya sering dikatain oleh teman-teman, dan tidak hanya satu, hampir semua teman-teman di kelas itu mengatakan kalau saya itu jelek, katanya hitam, katanya gendut, katanya saya tukang makan, katanya nggak bisa jaga body. Saya jadi merasa minder sendiri, saya jadi merasa kenapa kok saya itu dilakukan seperti ini, kenapa tidak seperti teman-teman saya yang bisa cantik, bisa mulus, bisa putih gitu. Ya, baik. Tadi Dek Aini mengatakan bahwa Dek Aini merasa minder, kemudian merasa paling jelek sendiri, tidak seperti teman-temannya karena akibat dari ejekan dari teman-teman di kelas. Nah, apa yang dipikirkan oleh Dek Aini dengan perasaan yang muncul tadi? Yang minder, kemudian merasa tidak cantik, merasa tidak seperti temannya. Adakah pikiran yang muncul akibat dari perasaan dari pernah dibully oleh temannya tadi? Sebenarnya kalau pikiran saya itu kadang berpikir kenapa sih kok saya jelek, kenapa saya gendut, kenapa kok saya dibilang tukang makan, dibilang nggak mampu jaga body. Kadang saya berpikiran saya ingin menjauhi teman-teman saya. Saya merasa teman-teman saya itu jahat sama saya. Saya merasa nggak ada orang yang suka sama saya karena fisik saya yang jelek, karena saya hitam dan saya gendut.
Jadi gitu. Ya, jadi tadi ada dua pikiran ya yang saya dapatkan dari DA ini, yaitu teman-teman DA ini itu jahat, ya DA ini meyakini hal itu, dan juga DA ini meyakini bahwa tidak ada orang yang menyukai DA ini seperti itu ya. Iya. Ya. Dari dua pikiran tadi, ya, adakah perilaku yang sebagai dampak dari pikiran tadi? Seperti misalkan karena merasa teman-teman jahat, akhirnya DA ini menjauhi mereka, kemudian senang menyendiri, atau seperti apa? Coba ceritakan. Iya, kalau di kelas saya itu lebih senang sendiri. Karena pasti kalau saya kumpul sama mereka, saya bareng-bareng dengan mereka pasti akan membuli saya. Jadi saya lebih senang sendiri daripada bermain sama mereka. Sampai rumah pun saya kadang malas untuk melakukan aktivitas. Saya lebih senang di kamar sendiri karena saya itu terbayang sama kata-kata teman-teman saya yang mengejek-ejek saya terus. Jadi saya akan merenung di kamar gitu, kemudian saya akan berdiam diri, kemudian saya akan, kenapa sih kok teman-teman saya itu berpikiran seperti itu terhadap saya gitu. Baik. Dari yang tadi diutarakan ternyata masih ada satu pikiran lagi, yaitu pasti teman saya akan membuli. Nah, sudah ada kata pasti ya, padahal sebenarnya mungkin tidak setiap hari, tidak setiap waktu gitu ya. Jadi itu termasuk yang namanya adalah trauma, karena pernah mengalami hal yang tidak menyenangkan, pernah dibully, akhirnya dalam pikiran pasti nanti saya akan diperlakukan yang sama gitu ya. Iya. Jadi ada tiga ya pikiran negatifnya, dan juga perilaku yang muncul dari DA ini adalah tadi ya, menarik diri, kemudian sering di kamar, ya tidak mau bersosialisasi dengan teman, gitu ya DA ini ya. Ada yang lain? Itu sih saya merasa kalau teman-teman saya itu jahat sama saya gitu. Ya. Selain dari perilaku menyendiri tadi, ada yang lain tidak? Seperti misalkan emosi yang tidak terkontrol. Ya, kadang-kadang itu saya suka jengkel sendiri ketika bercermin. Kalau saya melihat wajah saya, kok saya gini banget ya, apa saya itu memang, kalau saya melihat orang tua saya juga gak jelek-jelek amat kayaknya ya, tapi kok kenapa kok saya jelek, saya kok hitam, nah itu membuat saya minder. Terus kalau setiap kali berkaca, justru saya malah jengkel sendiri. Kadang saya sampai pernah kaca itu saya pecah, terus saya banting. Itu tapi pas di rumah, di kamar. Iya. Sering tidak tadi merusak kaca atau bahkan barang-barang yang di rumah karena terbayang oleh tadi pikiran negatif? Yang saya lakukan sih banting cermin sih yang paling sering. Kadang juga pas pakai bedak gitu kan, kadang pengen juga kayak teman-teman bisa pakai bedak, pakai lipstick gitu. Tapi ketika melihat wajah saya jadi kayak emosi sendiri. Gitu. Terus saya banting itu bedaknya sampai pecah. Baik. Jadi perilaku yang muncul ada dua ya tadi ya, yaitu menyendiri dan juga emosi yang tidak terkontrol atau merusak barang-barang yang ada di rumah. Seperti itu ya DA ini. Baik, di sini saya menemukan 3 pikiran negatif dari DA ini. Yang pertama adalah pikiran bahwa teman-teman DA ini itu semua jahat. Kemudian yang kedua, DA ini merasa tidak ada orang yang menyukai ya. Kemudian yang ketiga, pasti teman-teman saya nanti akan membuli saya. Nah, kita akan memilih satu pikiran negatif untuk kita lawan, untuk DA ini lawan. Nah, dari 3 pikiran ini mau dipilih yang mana? Yang teman-teman saya semua jahat. Baik. Teman-teman DA ini semuanya jahat, itu yang ada di dalam pikiran DA ini ya. Nah, sekarang Bu Mary menanyakan keyakinan bahwa teman-teman DA ini itu jahat, kalau direntang dari 0% sampai 100% itu di berapa persen? Keyakinan DA ini tentang teman-teman DA ini itu jahat? 80%. 80%. Ya. Sekarang Bu Mary mau bertanya, apakah ada kebaikan dari teman-teman DA ini yang tadi DA ini bilang jahat, yang pernah dilakukan oleh teman-teman untuk DA ini, yang 1 atau 2 saja?
Ya sebenarnya sih nggak jahat terus itu enggak. Kadang-kadang sih saya memang kalau pas istirahat itu kadang diajak ke kantin, yuk ke kantin yuk makan. Atau enggak misalkan kalau ada teman saya yang bawa makanan itu kadang saya suka dikasih. Terus ada juga teman saya yang suka meminjamkan buku ke saya. Iya. Berarti tidak semua teman jahat ya? Iya sih. Itu hanya beberapa saja sih yang dia baik sama saya. Iya. Artinya di sini masih ada hal kebaikan yang Ani terima dari temannya, ya. Namun memang ada teman yang masih suka mengejek, ya. Tapi juga ada teman yang baik. Nah, sekarang Bu Mary mau tanya, dari teman yang pernah mengejek di Ani tadi, ada tidak hal yang baik yang pernah dilakukan untuk di Ani? Pernah. Coba diingat-ingat. Pernah juga sih waktu itu saya tuh pulang sekolah. Saya kan waktu itu hujan. Terus saya pulang bareng sama teman saya. Kemudian dia meminjami payung karena saya nggak bawa payung. Itu ya dia baik juga sih sama saya. Iya. Berarti baik ya temannya ya. Pernah baik ya sama dia ini ya. Iya, pernah baik. Nah, ketika temannya itu mengejek, apa yang dia ini lakukan? Yang tadi, yang baik, pernah baik sama dia ini tadi. Kalau pas teman saya mengejek, pasti saya hanya diem, terus saya sambil jalan sambil cepat. Pokoknya ingin meninggalkan teman-teman saya di situ. Baik. Ya. Sekarang Bu Mary ingin mengatakan bahwa ternyata tidak semua teman-teman DAIN itu jahat. Artinya adalah ada yang baik, ya. Dan juga teman yang pernah mengejek pun ternyata juga pernah baik sama DAIN. Nah, sekarang kalau dari cerita DAIN tadi, kata-kata apa yang bisa DAIN utarakan untuk teman-teman DAIN saat ini dengan mengingat kebaikannya tadi? Ya, walaupun teman-teman saya itu jahat, teman-teman saya itu sering mengejek, tapi ternyata teman saya itu masih sayang sama saya. Iya. Artinya di sini ada sedikit penurunan dari tadi 80% yang tadi DAIN bilang semua teman-teman jahat, 80% ada tidak penurunan dari angka bahwa keyakinan DAIN tentang teman-temannya itu masih sama 80% atau turun? Ya, kalau saya mengingat kebaikan ya, itu mungkin rentannya akan menurun. Yang tadinya saya mengatakan teman-teman itu jahat 80%, ya kira-kira 60% lah. Iya. Kejahatan dari teman-teman saya yang lakukan ke saya. Baik. Nah, ketika pikiran negatif itu muncul lagi, ya, DAIN upayakan untuk memikirkan kebaikan teman-temannya. Ya, tuliskan sebanyak-banyaknya. Tadi misalkan pikiran, cara melawan pikirannya. DAIN mengatakan walaupun teman-teman saya itu mengejek, tapi pernah melakukan kebaikan ke saya. Kebaikannya itu tuliskan semuanya. Tadi seperti meminjamkan payung saat hujan, kemudian meminjamkan buku, mengajak makan bersama. Nah, saat pikiran negatif muncul, maka pikirkan hal kebaikan yang pernah dilakukan oleh temannya. Paham ya? Iya. Baik, ada yang mau ditanyakan? Tidak. Iya. Coba sebutkan lagi tadi hal kebaikan apa saja yang pernah dilakukan oleh teman-temannya DAIN. Ya, jadi teman saya itu pernah meminjami payung pada saat hujan. Kemudian ada juga teman yang sering meminjamkan buku. Terus pada saat jam istirahat saya juga diajak ke kantin untuk makan bersama. Iya. Oke. Nah, ketika sering mengingat hal kebaikan dari temannya, harapannya tadi yang dari 80% keyakinan, pikiran bahwa teman-teman semuanya jahat itu akan menurun. Ya. Semakin sering latihan maka akan turun terus menurun. Begitu ya. Di sini saya akan membuatkan jadwal untuk DAIN bagaimana cara melawan pikiran negatif yang pertama, ya.
DA ini nanti ketika muncul pikiran negatif, langsung lawan dengan pikiran-pikiran positif, yaitu 5 pikiran positif tadi. Ketika ada lebih pikiran positif lainnya, bisa ditambahkan lagi. Ya, misalkan tadi teman A meminjamkan buku, teman B meminjamkan pensil, misal teman C ngajak makan bersama. Nah, sampai seterusnya. Ya, sehingga ketika DA ini latihan mandiri di rumah, nanti harapannya, keyakinan di pikiran negatif tadi akan turun, gitu ya. Ya. Baik, selanjutnya kita akan bertemu pada latihan yang sesi 2, yaitu melawan perilaku negatif yang muncul akibat dari pikiran negatif tadi. Besok kita akan bertemu mungkin jam 10 juga ya, seperti hari ini. Ya, kita bertemu di sini dengan topik sesi kedua. Begitu ya, Dek Aini? Ya. Dek Aini bersedia? Besok ya? Iya. Iya. Ya, bersedia untuk latihan mandiri melawan pikiran negatif tadi? Iya, bersedia, akan saya coba. Baik. Nanti kalau bersedia dituliskan di sini ya. Nah, ini dibawa pulang, tapi nanti ketika besok latihan yang kedua dibawa lagi, ya. Baik, terima kasih atas kerjasamanya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya pada sesi yang kedua adalah melawan pikiran negatif yang kedua dengan pikiran yang positif. Selanjutnya silakan melihat video. Ya, Assalamualaikum Dek Aini. Waalaikumsalam Bu Mary. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Baik Bu. Iya, yang latihan kemarin sudah dilakukan? Sudah. Gimana perasaannya setelah latihan? Yang jelas saya merasa lebih tenang aja sih. Iya. Pikiran negatif yang pertama kemarin masih sering muncul tidak? Frekuensinya sudah berkurang. Kalau dulu kan setiap kali saya mengingat teman saya selalu berpikiran teman saya jelek, jahat. Iya. Tapi setelah kemarin dari Bu Mary itu saya jadi berpikir juga ternyata memang tidak selamanya teman saya itu jahat sama saya. Ada pikiran positif berapa yang Aini temukan dari latihan mandiri kemarin? Saya menuliskan ada 10. Wah, hebat ya. Jadi betul sekali yang sudah dituliskan di sini ya, pikiran-pikiran positif yang dituliskan Aini di sini mengubah pikiran negatif yang kemarin Aini rasakan ya. Iya. Nah, ini terus dilanjutkan agar pikiran ini tidak muncul kembali, gitu ya. Iya. Nah, selanjutnya kita akan mendiskusikan mengenai pikiran negatif yang kedua. Ya, ini kemarin saya ingatkan kembali ada 3 pikiran negatif, yaitu merasa teman-teman saya jahat, kemudian pasti saya akan dibully lagi, kemudian yang ketiga adalah saya tidak disukai banyak orang. Nah, dari 3 ini yang satu sudah pernah kita latih kemarin, yang selanjutnya kita mau memilih yang mana? Yang pasti teman-teman saya akan membuli. Iya, pikiran yang kedua yang dipilih di ini adalah pasti teman-teman saya akan membuli saya, seperti itu ya. Nah, coba Bu Mary pinjam dari buku kerjanya. Nah, kita akan tuliskan di sini, ya. Pikiran negatif yang kedua, ya. Pasti teman-teman saya akan membuli saya. Nah, sekarang kita akan belajar cara melawan pikiran yang kedua ini, kira-kira 30 menit ke depan. Ya, bersedia ya? Iya. Nah, sekarang coba ceritakan kenapa alasan DA ini bisa berpikiran seperti itu. Pikiran pasti teman-teman akan membuli saya. Coba ceritakan. Iya. Jadi setiap kali saya kumpul sama mereka, sama teman-teman itu pasti saya jadi bahan ejekan bagi mereka. Mesti mereka pada menertawain saya. Kalau ada satu yang membuli, pasti yang lain ikut membuli semua. Pasti begitu. Itu dan sering terjadi dan sering dilakukan kepada saya. Terutama pada saat kita kumpul bareng. Itu pasti yang dibahas saya. Itu yang membuat saya merasa kenapa sih kok kumpul pasti saya menjadi bahan ejekan gitu. Iya, pernah tidak ada suatu hari
DA ini berkumpul dengan mereka kemudian membahas sesuatu yang menyenangkan? Saya ingat pernah satu kali itu waktu kita kumpul mau membahas tentang perpisahan sekolah. Waktu itu kita akan mengadakan rekreasi bersama ke Jogja. Gitu. Iya. Itu jadi pada waktu itu memang tidak membahas mengejek-ngejek saya, tapi membahas tentang rekreasi yang akan kita lakukan bersama. Kalau setiap hari di kelas, apakah teman-teman juga setiap hari membuli DA ini? Enggak juga sih, itu lebih sering misalkan pada waktu istirahat kemudian kita kumpul bareng gitu, atau enggak pas olahraga itu pasti saya dibilang karena baju olahraga saya kekecilan, badan saya gede gendut gitu, dibilang itu kenapa ada bola itu ya gitu, lucu, jadi saya merasa malu sendiri. Oh iya, tadi dikatakan bola ya sama temannya ya. Ya, DA ini tadi mengatakan bahwa pikiran DA ini yang sering muncul adalah pasti teman-teman saya membuli saya. Nah, sekarang coba alasan apa yang melandasi DA ini punya keyakinan seperti itu? Iya. Jadi kalau setiap kali kita kumpul itu pasti saya akan menjadi bahan ejekan. Pasti saya dibilang, wah ini tukang makan datang, atau enggak pas olahraga gitu kumpul-kumpul bareng pasti karena baju saya sempit gitu saya dibilang, wah ini bolanya ini ditangkap gitu. Jadi saya dikatain seperti bola gitu. Baik, ada tidak hari di mana DA itu bisa ngobrol dengan mereka, diskusi, main bareng? Coba Iya sih. ingat-ingat. Kadang sih kalau pulang sekolah itu ada PR, sering juga diajak ngerjain bersama sama teman-teman gitu, ngerjain pekerjaan rumah, pekerjaan sekolah, atau enggak membuat prakarya gitu, ya bareng-bareng sama teman-teman juga. Terus kalau di kelas tiap hari apakah benar teman membuli tiap hari? Karena tadi DA ini pasti, berarti kan tiap hari, tiap waktu ketemu sama mereka pasti membuli. Enggak juga sih, tapi paling sering itu yaitu pas kita kumpul-kumpul bareng, pas kita misalkan di kantin ataupun pas tadi pas olahraga gitu. Berarti tidak setiap hari ya, artinya tidak setiap hari teman DA ini itu membuli ya. Iya. Nah, ada momen tertentu ketika DA ini diejek oleh temannya dan itu memang ternyata tidak setiap hari. Nah, kalau mengingat hal itu, tadi yang dikatakan DA ini pasti teman saya akan membuli, betul atau tidak keyakinan itu? Tidak berarti. Iya, berarti kalau dihitung dalam 1 minggu itu berapa kali seringnya mendapatkan bulian dari temannya? Paling sering itu pas jam olahraga, terus Olahraga berapa seminggu kali? sekali, setiap hari Rabu. Seminggu Iya. sekali. Iya. Terus pas jam istirahat itu pun kadang-kadang pas di kantin gitu, pas rame-rame gitu. Baik. Nah, berarti dengan kondisi DA ini tahu bahwa setiap kali ada jam olahraga sama kumpul bareng di kantin itu adalah ajang bully, ya di situ DA ini jangan berkecil hati ya, karena teman DA ini itu mungkin tidak apa ya, serius ya mengatakan hal itu, jadi nggak perlu dibawa perasaan ya. Dan juga tadi keyakinan bahwa pasti teman saya akan membuli artinya adalah tidak benar gitu ya. Iya. Betul nggak? Iya sih. Nah, berarti kata pasti itu bisa diubah jadi apa? Kadang-kadang teman-teman membuli. baik, kadang-kadang teman membuli saya seperti itu ya. Nah, dengan pikiran yang tadi yang sudah betul bahwa kadang-kadang teman-teman membuli saya itu nanti yang DA ini yakini ya, dan juga nanti kita akan berlatih bagaimana cara agar teman DA ini itu tidak membuli DA ini lagi ya, sehingga nanti DA ini akan punya keyakinan, oh teman-teman saya semuanya baik kepada saya gitu ya. Nah, kita akan latihan pada sesi yang ketiga besok, yaitu
bagaimana cara untuk melakukan perilaku positif untuk melawan perilaku yang negatif, ya. Dua perilaku negatif yang sebelumnya yang DA ini lakukan adalah menjauhi teman-teman dan juga DA ini emosi, ya, ketika mengingat yang dilakukan oleh teman-temannya. Nah, sekarang DA ini saya akan membuatkan jadwal untuk melakukan latihan pikiran positif, di mana teman-teman saya masih hanya bercanda misalkan ya. Kemudian teman-teman saya kadang-kadang saja mengejek saya. Nah, jadi jangan pikiran yang pasti tadi dihilangkan, gitu ya. Sudah paham? Iya, paham. Baik, ini dibawa besok dituliskan. Ketika ada pikiran-pikiran positif yang lain untuk melawan pikiran negatif, nanti dituliskan seperti yang kemarin, gitu ya? Iya. Baik, saya rasa cukup untuk latihan sesi kedua hari ini. Kita akan lanjutkan besok pada jam yang sama, ya. Bersedia ya? Iya, bersedia. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pada sesi yang ketiga ini, setelah pada pertemuan yang pertama menemukan perilaku negatif, pasien diminta untuk memilih satu perilaku negatif, kemudian dilatih untuk melawan perilaku negatif itu dengan perilaku yang positif. Agar lebih jelas, silahkan melihat videonya. Ya. Assalamualaikum Dek Aini. Waalaikumsalam Bu Mary. Ketemu lagi ya. Gimana sekarang? Lebih tenang, lebih segar, lebih bisa dekat dengan teman-temannya? Alhamdulillah lebih senang sih, lebih merasa enjoy juga. Baik. Gimana dengan latihan yang sebelumnya untuk melawan pikiran negatif yang kedua kemarin? Pikiran pasti teman-teman saya akan membuli saya. Sudah sukses belum melawannya? Jadi saya sekarang punya pikiran ternyata teman-teman itu tidak setiap saat, tidak setiap waktu itu membuli. Iya. Dan itu dilakukan teman-teman itu kadang-kadang, terutama pada saat mereka kumpul bareng-bareng saja. Baik, berarti hanya kadang-kadang ya. Nah, ketika itu DA ini pikirkan, DA ini rasanya bagaimana perasaannya? Saya merasa lebih tenang, saya merasa lebih diri saya ternyata saya punya teman yang baik juga, dan saya juga merasa tidak perlu jauh. Baik. Rasa takutnya, kemarin kan katanya takut setiap hari, setiap mau ke sekolah. Nah, itu masih ada tidak? Saya itu takutnya kalau pas kumpul bareng-bareng aja, tapi kalau pas ketemu gitu enggak, biasa saja. Baik, ya. Jadi sudah berkurang ya. Nah, kita akan melanjutkan pada sesi yang ketiga, yaitu melawan perilaku negatif yang muncul, yaitu kemarin ada dua. DA ini mengatakan bahwa perilaku yang muncul adalah menjauhi teman-teman karena diejek. Kemudian yang kedua adalah membanting barang ya, atau merusak barang. Nah, mau memilih yang mana untuk hari ini kita latih? Merusak barang apa? Merusak barang. Baik. Nah, kita akan latihan cara untuk berperilaku positif agar tidak muncul lagi perilaku merusak barang ketika mengingat pernah diajak teman sehingga jengkel langsung merusak seperti itu ya. Nah, kita akan ngobrol 30 sampai 45 menit ke depan ya. Nah, sekarang DA ini ketika merusak barang tadi, apa yang dirasakan ketika selesai membanting barang, jengkel, emosi, apa yang dirasakan? Yang jelas saya merasa lebih puas aja sih ketika saya sudah membanting barang, sudah terlampiaskan marah saya, gitu. Tapi setelah itu semua barang-barang DA ini gimana nasibnya? Iya sih, saya jadi barang-barang saya jadi rusak. Terus ketika rusak bisa nggak kembali lagi? Nggak bisa. Nggak bisa. Ya, berarti menurut DA ini itu bagus atau jelek?
jelek. Iya. Bersedia tidak untuk mengubah perilaku itu? Iya. Nah, di Aini pengen tidak rasanya mengungkapkan perasaan di Aini pada teman yang mengejek? Pengen sih, karena saya juga gak mau dibully terus. Pengen. Gimana coba caranya? Kadang-kadang saya berpikir kalau misalnya saya diajak teman-teman, kemudian saya pengen membalikan gitu. Kira-kira itu teman-teman kalau diajak itu sakit hati apa tidak tuh? Gitu. Iya. Pernah tidak berkata seperti itu ke temannya? Saya nggak pernah. Kalau diajak saya pasti akan diem, kemudian saya akan pergi gitu aja. Menghindari teman-teman. Baik. Nah, mau tidak kalau nanti ketika temannya itu mengejek, DA ini lakukan hal itu. Jadi itu namanya adalah latihan asertif. Mengungkapkan keinginan kita, ya, ketika kita punya keinginan atau kebutuhan, kita ungkapkan baik-baik kepada teman kita dengan cara yang benar, tidak perlu emosi. Misalkan, hey kamu, kalau kamu diejek, kamu sakit hati kan? Begitu juga dengan saya, ketika kamu ejek, saya sakit hati. Jadi kamu jangan mengejek saya, gitu ya. Kalau kamu terus mengejek, saya akan laporkan kamu ke guru BK, gitu, ya. Jadi kalau sudah latihan mengutarakan keinginan, kebutuhan kepada temannya, harapannya temannya tidak melakukan bulian lagi, ya. Dia ini juga lega, gitu ya. Iya, akan saya coba. Coba sekarang lakukan kepada Bu Mary. Ya, kamu kalau mengejek saya, misalkan kamu diejek mau tidak? Dikatakan kamu jelek, dikatakan kamu gendut, dikatakan kamu tukang makan, dikatakan kamu hitam, kira-kira sakit hati tidak? Ya iyalah aku sakit hati. Ya makanya kalau sakit hati berarti nggak usah ngejek saya, kan nggak enak kan rasanya dikata-katain begitu. Hebat ya, sudah benar ya latihannya. Nah, nanti DA ini ketika tadi perilaku negatifnya DA ini tadi yang merusak barang, ya, membanting, nanti dituliskan di sini latihan asertifnya yang sudah dicoba. Gitu. Latihan asertif pertama apa? Latihan asertif kedua. Gitu. Paham tidak? Iya. Paham ya? Iya. Nah, selanjutnya setelah latihan ini gimana perasaannya di ini? Saya lebih merasa lega dan saya jadi tidak takut untuk bertemu dengan teman saya, tidak takut untuk kumpul lagi sama teman-teman. Kemudian kalau teman-teman ngejek, nanti saya juga akan bilang kalau diejek itu kan tidak enak. Jadi tidak usah mengejek saya. Iya, hebat. Baik, kita akan lanjutkan untuk membuat jadwal latihan ya. DA ini besok latihan ya mandiri. Bisa sama teman, bisa sama orang tua atau misalkan adik, punya adik kan? Iya. Nah, tuh mengutarakan keinginan kebutuhan dengan cara yang benar dan dengan kata-kata yang baik, tidak perlu emosi, gitu ya. Mau latihannya berapa kali? Besok 3 kali ya. Baik. Nah, selanjutnya kita akan bertemu lagi pada sesi yang keempat, yaitu melawan perilaku negatif yang keempat. Yang tadi yaitu menjauhi teman-teman, gitu ya. Ya. Baik, selamat sore Di Aini. Ya, selamat sore. Ya, assalamualaikum. Salam. Selanjutnya pada sesi yang keempat sama dengan sesi yang ketiga, yaitu melawan atau mengubah perilaku negatif ke perilaku yang positif. Selanjutnya pada sesi yang terakhir adalah mereview hasil latihan. Bagaimana perasaan klien, bagaimana cara melawan pikiran negatif dan perilaku negatifnya, dan bagaimana hasilnya. Untuk apa? Untuk mencegah agar tidak terjadi kekambuhan atau tidak terjadi pasien itu muncul lagi pikiran negatif dan perilaku negatif yang lain. Begitulah pada latihan terapi kognitif dan perilaku pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.